Fungsi hukum. Berikut pendapat beberapa pakar atau ahli hukum mengenai fungsi hukum. A. J.F. Glastra van Loon mengemukakan fungsi hukum antara lain sebagai berikut. 1. Menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat. 2. Menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat. 3. Memelihara dan menjaga atau mempertahankan penegakan aturan tertib dengan cara yang memaksa. B. Surjono Sukanto. Hukum berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun batin, dan sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat. C. Sunaryati Hartono membuat rumusan mengenai fungsi hukum dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Sunaryati Hartono, hukum memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai sarana untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk melaksanakan pembangunan. 3. Sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. 4. Sebagai sarana untuk memberikan pendidikan mendidik masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Manusia merupakan faktor terpenting dalam penegakan hukum. Hal ini karena manusialah penegak hukum yang dapat dijalankan dengan baik. Dalam konteks penegakan hukum yang berkualitas, efektif, dan efisien. Ada 7 hal mendasar yang menjadi agenda utama dalam pembangunan dan penegakan hukum, yaitu A. Penataan sistem hukum. B. Agenda penataan kelembagaan hukum. C. Agenda pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan. D. Agenda penegakan hukum dan asasi manusia. E. Agenda permasyarakatan dan perlindungan hukum. F. Peningkatan kualitas profesi dengan profesionalisme hukum. G. Pembangunan infrastruktur dan penegakan kode etik. Agenda utama di atas efektif atau tidak dalam pelaksanaan penegakan hukum menurut Surjono Sukanto dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. A. Faktor hukum dirinya sendiri. B. Faktor penegakan hukum. C. Faktor sarana yang mendukung penegak hukum. D. Faktor masyarakat. E. Faktor kebudayaan. Oleh karena itu, menurut Sacipto Raharjo, agar hukum dapat berperan dengan baik dalam masyarakat, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan. A. Mengenai masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. B. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. C. Membuat hipotesis dan memilih hukum yang paling layak untuk dilaksanakan. D. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. Di samping itu, penegakan hukum terpenuhi jika 5 pilar hukum berjalan dengan baik. Kelima pilar hukum tersebut yakni A. Instrumen hukum yang baik. B. Aparat penegak hukum yang tangguh. C. Peralatan yang memandai. D. Masyarakat yang sadar hukum. E. Birokrasi yang mendukung. Menciptakan keadilan dan kedamaian. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata adil berasal dari bahasa Arab, yaitu adil. Kata adil dari bahasa Arab, yaitu adil, yang mengandung arti sebagai berikut. A. Tidak berat sebelah atau tidak memihak salah satu. B. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya. C. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang salah dan mana yang benar, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat serta rukun yang telah ditetapkan, tidak sewenang-wenang dan maksiat atau berbuat dosa. Berikut ini pendapat dari ahli Aristoteles tentang macam-macam keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berhubungan dengan distribusi, jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan. Yang kedua, keadilan komutatif.
Keadilan komutatif merupakan keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. 3. Keadilan kodrat alam. Keadilan kodrat alam merupakan keadilan yang bersumber pada hukum kodrat alam. Yang keempat, keadilan konvensional. Keadilan konvensional merupakan keadilan yang mengikat warga negara, sebab keadilan itu didekretkan melalui kekuasaan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum dapat diwujudkan apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Soeharjono Soekanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. A. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. C. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.